Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, masih di Draco Soccer Expression. Kali ini saya akan menjelaskan tentang user interface. Jadi Draco Soccer Expression ini adalah pengganti Draco Football yang versi lama ya. Ini untuk expression gitu. Nah untuk yang baru, ini tampilan awal ya. Ini tampilan dalamnya. Perbedaan yang sangat mencolok adalah di tabel sini, hampir semua pakai tabel ya. Kalau saya istilahnya bilangnya ini data grid gitu. Hampir semua dari player list, kemudian ini untuk tim official, ini head to head juga, official juga. Nah, saya tidak meninggalkan flow yang lama, artinya ini kurang lebih mirip ya. Ini ada tab game, tab statistik, seremoni, setting. Nah ini juga begitu ya. Ini ada games, ini ada statistik, ini tambah ada schedule, seremoni, sama setting. Untuk sementara kita fokus di sini di tab games sama setting. Ini sepintas ya, di setting ada sedikit tambahan sekarang. Jadi ada template list, kemudian term and titles, playback, image icon. Nah jadi kalau yang dulu kan langsung satu begini ya, sekarang dia lebih banyak. Saya sudah jelaskan untuk yang template list itu untuk pengaturan ID expression sama si ID si Draco. Kemudian ini ada term and titles. Jadi fungsi yang lama biasanya di sini ada text field kan di sini. Nah ini text field ini, atau kemudian yang begini, keperluan mengganti teks di dalam expression itu saya pindahkan ke sini. Jadi dia lebih banyak fungsinya. Jadi kayak mengganti mengganti weather, ini saya taruh di sini, saya simpan di sini. Ini bisa di coloring ya untuk tanda agak berjauhan dia. Nah itu. Kemudian playback nanti ini masih belum dibuat ya, nanti akan saya tambahkan di sini. Kemudian image icon ada di sini. Nah untuk penggantian logo, kalau dulu masih bisa di sini, sekarang ini hanya untuk preview aja. Jadi penggantian ini akan dilakukan di sini gitu. Nah ini sekarang klik kanan hilang, gitu. Tinggal browse, semuanya ada di sini. Kemudian image icon ini saya perbaiki tampilannya, jadi bagi-bagi. Ada match icon, terus team icon, bar icon, kemudian ada komersial sementara ini belum digunakan mungkin, atau tergantung matchnya. Kemudian ini yang match icon, semua ini dipakai ya. Kemudian ini team icon yang paling sering digunakan, kalau ini selalu akan ke save. Kemudian ini tactical field, ini berfungsi untuk ini ya teman-teman, di sini untuk image patokan untuk membuat taktikal. Yang sekarang taktikal agak berbeda, kita akan menggunakannya manual ya, bisa di drag seperti ini. Penjelasan taktikal lebih detail nanti akan saya jelaskan di video khusus taktikal dan lineup. Saya sementara akan menjelaskan user interface aja. Nah balik lagi ke tab games, di sini hampir mirip, cuma sedikit berbeda dengan tabelnya, tapi beberapa dipersimpel. Kemudian ada intro adalah menampilkan button yang digunakan sebelum match biasanya. Nah ini juga masih sama sebelumnya, ada fungsi itu, hanya tampilan aja di lebih baru. Kemudian ada match. Nah ini sama juga, ada match juga. Di sini tombol-tombol lebih besar, lebih enak, lebih mudah, lebih cepat. Ini untuk waktu, dulu juga bisa diselect. Nah sekarang yang add time juga saya tambahkan begini agar tidak perlu mengetik di sini. Jadi begitu. Atau fungsi ketiknya masih bisa. Oke. Kemudian di sini button juga sama kayak yang di sini. Button ini dibedakan warnanya, masing-masing warna punya arti. Itu untuk yang merah itu untuk naik template, untuk yang ini
merah, lebih mudah ini untuk update. Kemudian ini juga untuk update, lebih ke timer yang hijau tua ya, hijau tua ini. Flash bump jadi di sebelah sini. Kemudian yang banyak hilang itu ini nih, button ini sekarang, button yang banyak ini, nah yang ini sekarang dibikin jadi satu. Ini namanya button person ID. Jadi sekarang tidak perlu nyari sini lagi. Ini ada person ID begitu. Oke. Ini contohnya. Jadi begini. Oh iya, ini logonya hilang. Oke, saya akan contoh ini dihapus ini. Jadi ini ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Tapi ini sekilas, ini yang sekarang kita bisa ngeload tim. Ini misalkan ini Persib. Nah ini pemainnya, ini tim officialnya itu keload secara otomatis langsung. Kemudian ini juga logo, nama pendek, nama panjang juga itu langsung keload. Color juga sama. Kita load lagi. Kemudian nah Bali United ya, itu sampai nanti saya jelaskan ada di video berikutnya khusus untuk ini DSP ya, untuk ini nanti masuknya di line up kali ya. Jadi nah apalagi ya, ini statistik sekarang begini sama, jadi data grid juga. Untuk masukin angkanya bisa di sini atau bisa langsung di sini juga masih bisa. Untuk naikin satu persatu kita harus klik ini, kemudian ini saat naik seperti itu. Untuk naikin semua tinggal naik semua gitu. Kemudian ini yang tadi load text udah ya, ini juga ada fungsi hapus semua. Apa ya, nah ini substitute sangat berbeda ya. Kalau substitute di sini hanya cukup 2 karena ini menggunakan text field. Kalau di yang baru itu akan menampung lebih banyak dia. Jadi contoh ya, saya akan sedikit perlihatkan ya untuk substitute. Kemarin juga sudah ya untuk yang ini tuh. Nah substitute itu sekarang bisa begini ya. Maaf, ini saya clear color dulu. Nah jadi substitute itu sekarang bisa tampil satu. Oke. Nah ini substitute karena kadang untuk beberapa model pertandingan turnamen tuh kadang lebih cepat. Ini bisa tampil dua sekaligus ya maksudnya. Nah 2 sekaligus. Kemudian yang sudah tampil juga ini warnanya berubah. Artinya kita bisa lihat, oh iya yang sudah di atas juga. Kalau yang dulu kan ini hilang ya, kalau yang sekarang enggak. Jadi dia hanya berubah warna seperti ini. Kemudian yang naik dia akan berubah warna jadi putih. Nah ini kalau sudah begini kita bisa cut, kemudian turunkan ke bawah sehingga tampilan masih tetap clean ya gitu. Karena ini nggak dipakai, kita turunkan ke bawah gitu. Kemudian bisa juga sekaligus 3. Nah ini tinggal pilih aja, kontrol, pilih satu-satu yang mana mau yang naik, kemudian kita naikin. Nah ini 3 sekaligus gitu. Ini untuk jauh lebih apa ya, berbeda jauh dengan yang sebelumnya gitu. Ini jauh lebih mudah dan kita punya recordnya sih. Nah rata-rata semua data di sini ada recordnya ya, termasuk pencetak gol juga. Ini recordnya ada di sini gitu. Gitu ini. Oh iya, ini harus pilih dulu. Jadi itu ada warning semacam pengaman kalau mau klik itu kita harus klik data gridnya dulu. Kita harus klik tabelnya dulu baru naikin grafiknya. Nah untuk gol, pencetak gol ya di big score. Nah ini juga sama pakai data grid. Ini unlimited banyak, dan sekarang bedanya dia bisa muat lebih banyak. Jadi
bukan, kalau dulu kan satu baris itu satu orang, sekarang jadi dua orang. Nah, bisa di custom sih ini. Jadi kita bisa ambil nama lengkap atau nama ini. Jadi itu opsional, banyak opsi tergantung kebutuhannya. Gitu. Nah, ini untuk skor kecil sekarang berubah jadi di kiri kanan ya, skor kecil, skor besar. Ini untuk flash bump masih sama dia, ini timer. Jadi flash bump itu akan naik replay kalau si timer dia nyala ya. Kalau nggak nyala timernya dia akan diem aja gitu. Maksudnya si flash bump itu akan mengeluarkan template replay kalau si skor naik dan timer berjalan. Jadi kalau misalkan skornya nggak ada, ini nanti flash bump itu tanpa replay ya. Nah itu pengaman sih buat kita. Oke, ini kick off sebelah sini ada. Ini juga nanti penjelasan detailnya akan saya jelasin masing-masing ya. Nah, yang di sini banyak, button di sini banyak, itu sekarang sudah jadi tereduksi jadi kecil begini. Oh iya, saya liatin tactical ya. Tactical sekarang begini ya. Jadi tidak manual lagi, kayak bukan manual ya, tidak ada pilihan kayak dulu lagi. Ini justru lebih manual. Tapi kita bisa langsung drag. Ini kita kalau ada fotonya juga bisa langsung kita lihat gitu. Ini masing-masing. Nah, ini tinggal klik kanan kalau mau lihat tactical yang lain. Nah, jadi ada dalam satu Windows terpisah ya, tapi kita bisa drag masih begini. Oke, saya coba naikin ya, kita lihat tactical adanya di intro. Nah ini oke, ini di preview. Biasanya kita beresin tactical begini ya, tactical. Ini sepintas saja ya, detailnya nanti saya jelasin. Nah, kok ini kita rubah begini. Nah, nanti kurang lebih beresinnya akan seperti ini. Oke, ini buka tactical. Nah, jadi nyusunnya akan begini. Ini preview, bukan virtual output ya, ini preview. Jadi nanti kalau kita geser, oke, kemudian kita refresh. Nah nanti ini bergeser mengikuti ini ya. Kalau ini nggak live kan, nggak live preview. Nanti tinggal refresh. Kalau live preview nanti terlalu berat. Nah ini tinggal refresh, kita dia akan, si expression akan menyesuaikan. Dan kalau sudah kita susun berdasarkan apa yang kita inginkan, misalkan begini ya, misal begini, kemudian refresh. Ini penampakannya nanti kalau naiknya akan seperti ini gitu. Nah ini bisa foto juga di sini, tapi bisa juga cuma apa namanya, cuma jersey aja kayak seperti biasa ya, tapi foto juga bisa ditampilkan di sini. Itu opsional, nanti di XML-nya bisa dirubah. Ini saya liatin sepintas ya di XML. Nah tactical itu banyak. Nah, ini kan, nah ini bisa dirubah, kita bisa lihat di sini. Nah data yang bisa diambil tuh foto, video juga saya sudah siapkan tapi belum saya coba. Namanya juga bisa first name, last name, nickname, kemudian dan informasi yang lain bisa diambil. Ini buat line up sama tactical lain, ini bisa dipakai. Data yang ini bisa ditampilkan. Oke. Kemudian ini ada tombol search kalau kita bikin bikin susunan pemain kan
sekarang kita harus nyari-nyari ke bawah ke sini. Nah dengan ini kita bisa langsung begini ya. Kalau nyari hand misalkan gitu, saya rubah lagi ya. Oh ya, ini ini kan ada coloring begini ya. Ini untuk warna putih itu player utama, ini yang biru ini player substitute ya, biar kita melihatnya lebih enak. Oh mana nih substitute gitu, mana ini. Kalau misalkan kena kartu merah nih si playernya, nanti dia bisa di coloring. Ini coloring otomatis, saya udah bikin ini jadi otomatis gitu. Dan dia juga nyimpen datanya nih, red card dia dapat 1 red card gitu. Kemudian kalau kartu kuning juga sama, nah, dia dapat kartu kuning di sini 2 kali. Kemudian jadi kartu merah, ini jadi merah ya. Nah kalau kartu kuning yang 1 dia cuma sekali. Oke, ini dapat kartu kuning. Nah si ini juga jadi kuning gitu. Itu salah satu kelebihan yang baru ya. Oke, itu untuk penjelasan singkat user interface mungkin begitu ya. Nanti untuk lebih detail, insya Allah mudah-mudahan saya bisa bikin video lagi untuk masing-masing, untuk misalkan line up, bikin taktikal, untuk substitute, untuk apa namanya, bikin skor pencetak gol gitu, agar lebih detail. Kalau ini hanya sekilas saja. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau ada kritik saran silakan langsung sampaikan ke saya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.